Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Tayangan ini merupakan bentuk pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Perkenalkan, saya Dr. Ahmad Ismail SOS MSc, dosen pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Saya mengampu mata kuliah Antropologi Visual yang merupakan bagian dari rumpun ilmu Antropologi Sosial Budaya. Mata kuliah ini yang saya ajarkan merupakan bagian dari kompetensi saya dalam jabatan fungsional lektor dengan kepakaran pada bidang antropologi media. Penguasaan saya terhadap topik ini didasarkan pada pengalaman akademik, penelitian, dan pengembangan pembelajaran yang berfokus pada kajian media, visualitas, dan praktik representasi identitas budaya. Berikut identitas mata kuliah. Nama mata kuliah Antropologi Visual, kode mata kuliah 406E5113, bobot mata kuliah 3 SKS, penyajian mata kuliah semester 5. Antropologi visual adalah mata kuliah yang membahas bagaimana media visual seperti film dokumenter, fotografi, dan media digital digunakan sebagai sarana untuk memahami, mendokumentasikan, dan merepresentasikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan pada pendekatan teoritis dan metodologis antropologi visual, sekaligus dilatih untuk mengembangkan keterampilan visual dalam konteks penelitian dan produksi karya etnografis. Pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran prodi yang dibebankan. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar, teori, dan metode penelitian antropologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menghasilkan laporan saintifik berbasis data hasil penelitian dengan tetap menjunjung tinggi etika akademik dan profesi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pelestarian budaya berbasis riset. Terhadap 3 CPL tersebut dirumuskan 5 CPNK untuk mendukung CPL Prodi, yakni CPNK pertama, memahami konsep dasar antropologi visual. CPNK 2, menganalisis representasi budaya melalui media visual. CPNK 3, menggunakan metode etnografi visual dalam penelitian. CPNK 4, memproduksi karya visual yang menggambarkan dinamika sosial budaya. Dan CPNK 5, merefleksikan peran antropologi visual dalam masyarakat kontemporer. Materi pembelajaran, topik-topik utama yang diajarkan dalam mata kuliah ini mencakup pengantar antropologi visual, kedua, teori dan metode dalam antropologi visual, ketiga, teknik dokumentasi dan produksi visual, keempat, representasi budaya dalam media visual, kelima, etika dalam antropologi visual, keenam, analisis visual dalam etnografi, dan yang ketujuh, produksi karya visual antropologi. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar, sejarah, dan teori utama dalam antropologi kesosial. Kedua, menganalisis representasi budaya dan identitas melalui media visual secara kritis. Ketiga, mahasiswa menggunakan metode etnografi visual dalam proses penelitian lapangan. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan memproduksi karya visual yang mengembangkan dinamika sosial budaya dengan mempertimbangkan aspek etika dan representasi. Kelima, mahasiswa mampu merefleksikan posisi dan kontribusi antropologi visual dalam masyarakat kontemporer. Sistem perkuliahan
Perkuliahan ini diselenggarakan secara tatap muka selama 1 semester dengan integrasi antara teori dan praktik. Perkuliahan ini dirancang dan mengacu pada prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, pemutaran film, dan pemaparan studi kasus visual. Kedua, interaction. Interaksi terjadi melalui diskusi kelas, kerja kelompok, serta praktik observasi dan dokumentasi visual. Yang ketiga, assessment. Evaluasi dilakukan melalui esai reflektif, analisis visual, presentasi proyek, dan penilaian karya akhir berupa film pendek atau fotografi etnografis. Dalam pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya dibekali pengetahuan konseptual, tapi juga keterampilan praktis serta sensitivitas etnografis dalam melihat dan merepresentasikan kehidupan sosial. Saya percaya bahwa media visual adalah jendela penting dalam memahami keragaman budaya dan identitas manusia. Karena itu, saya mendorong mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga pembuat narasi visual yang bertanggung jawab. Untuk komponen penilaian pada mata kuliah ini, terdapat 6 komponen. Yang pertama, esai reflektif dengan bobot 15%. Yang kedua, presentasi analisis film atau foto dengan bobot 15%. Yang ketiga, ujian tengah semester sebanyak 20%. Yang keempat, proposal penelitian etnografi visual sebanyak 15%. Yang kelima, proyek akhir atau karya visual film fotografi sebanyak 25%, dan yang terakhir yang keenam, partisipasi kelas dan diskusi dengan bobot 10%. Total keseluruhan bobot pada komponen penilaian pada mata kuliah ini adalah 100%. Selanjutnya, saya akan memutarkan video pembelajaran untuk mata kuliah ini, khususnya pada pertemuan keempat dengan materi kuliah analisis representasi identitas budaya dalam film. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu pertemuan keempat dengan materi analisis representasi identitas budaya dalam film. Ya, jadi kita akan melakukan analisis simbolisme budaya dan stereotip dalam media. Ya, di mana minggu lalu telah kita paparkan tentang bagaimana representasi simbol makna dalam analisis media. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana merepresentasikan identitas budaya dalam film dan fotografi, dan ini akan sangat tergambar dalam kehidupan sehari-hari kita terkait dengan film dan fotografi yang ada di sekitar kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan ya mahasiswa setelah mengikuti pertemuan hari ini, ya mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen visual yang digunakan dalam merepresentasikan identitas budaya. Kemudian yang kedua, menganalisis simbolisme budaya dan stereotip dalam film dan fotografi, ya, bagaimana simbol-simbol budaya, bagaimana stereotip dalam film dan fotografi, serta tujuannya adalah bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap narasi-narasi visual dalam media. Nah, referensi kita dalam mata kuliah ini adalah ada beberapa referensi yang penting, kunci dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah ditulis oleh Ruby J, ya, James Ruby, dalam buku The Visual of Anthropology, The Key Concept, yang diterbitkan oleh Routledge. Kemudian ada Ping atau Sarah Ping, ya, 2021, Doing Visual Ethnography. Kemudian Gens dalam buku Representasi and Photography, ya, Critical Introduction, yang kesemuanya menuliskan tentang bagaimana antropologi, isu-isu atau kajian-kajian kebudayaan itu dikemas dalam konteks visual.
Nah, sebagai pengantar dari mata kuliah ini, jadi representasi identitas budaya dalam film dan fotografi itu sangat penting, ya. Kenapa? Karena kelompok-kelompok budaya atau organisasi-organisasi budaya atau entitas-entitas budaya itu mampu merefleksikan kebudayaannya melalui bentuk-bentuk visual, ya. Sehingga media, kebudayaan, dan penonton itu bisa memiliki konektivitas dalam setiap produksi wacana kebudayaan dalam konteks visual. Sehingga makanya kemudian dalam mengkaji kebudayaan, dalam mengkaji media, dalam mengkaji produksi konten itu tidak serta-merta lepas. Nah, dalam teknik analisis film dan fotografi ada yang disebut dengan mise en scène, ya, atau biasa dikenal dengan kaitannya dengan sinematografi, komposisi, simbolisme yang digunakan dalam menggambarkan budaya. Jadi kalau kita bikin film itu, ya, kalau ada teman-teman orang teater sini, ada yang bergelut di bidang teater? Ada? Tidak ada, ya? Oke. Kalau ada yang teman-teman adik-adik bergelut dengan teater, setup itu sangat penting. Ya, setup itu sangat penting. Kenapa? Karena selain pembawaan karakter, setup juga memberikan nuansa emosi terhadap performance yang mau disampaikan. Makanya dalam setiap peragaan, dalam setiap tampilan, ya, teman-teman dari festival atau peragaan itu selalu setup menjadi penting, ya, sangat krusial. Kalau setupnya tidak bagus, ya mungkin pesannya tidak sampai, tidak ada nuansa emosi yang muncul di dalamnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu makanya kemudian dalam teknik analisis fotografi, mise en scène itu sangat krusial perannya untuk membentuk posisi emosi dalam panggung untuk bisa menyampaikan pesan terhadap penonton. Kemudian, itu kalau director menyusun film itu, sutradara film itu selalu harus memikirkan in frame seperti apa, ya. Jadi sutradara film itu tidak sekedar memikirkan cerita, tetapi setup, kemudian properti, kemudian pencahayaan, make up, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah pertimbangan yang sangat krusial bagi director, ya. Jadi makanya director itu sangat krusial, ya. Dia harus memiliki kemampuan yang komprehensif terkait dengan setup, khususnya dalam film, ya. Nah, kemudian di mana dia harus mempertimbangkan tata letak, pengaturan, kemudian kostum dan properti, pencahayaan, karakter, dan komposisi kamera, ya. Jadi Anda juga nanti kalau produksi video, produksi konten untuk kebutuhan aktivitas di lapangan, ya pastikan, ya, tidak boleh sekedar jepret gambar, jepret, ya, kalau di lapangan nanti, ya, tidak boleh sekedar foto. Harus ada aspek-aspek komposisi yang perlu diperhatikan, misalnya angle-nya, ya, bagaimana ini bisa sinematik, bagaimana ini dalam frame ini bisa merepresentasikan isu yang Anda mau bangun, ya. Jangan sampai Anda mau mendokumentasikan tentang misalnya gerakan pembersihan sungai, tapi angel Anda kurang tepat, ya itu juga akan tidak sampai message-nya, pesannya terhadap apa yang Anda mau perjuangkan. Kemudian ada yang disebut juga dengan simbolisme media dalam media visual, ya. Contohnya seperti beberapa film. Anda tahu film apa nih? Black Panther, ya. Black Panther ini mencoba untuk menunjukkan simbolisasi budaya dengan budaya Afrika, ya. Black Panther adalah film yang sangat memperhatikan simbolisme budaya. Coba kalau Anda nonton, ya, semua shell-nya,
tombaknya, kemudian peralatan tempurnya itu terafiliasi dengan etnis tertentu, terafiliasi dengan budaya tertentu, misalnya budaya Afrika dan seterusnya. Musiknya, ya, penggunaan tone warna dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah simbol penternya. Apa itu yang dimaksud dengan simbol penternya? Penter apa tuh penter? Hewan. Ya, jadi di Afrika mau menunjukkan. Jadi ini agak stereotip sedikit, ya. Tetapi di sisi lain ada simbol keganasan, simbol ketangkasan yang ingin ditampilkan melalui simbol Black Panther ini. Ya, jadi itu adalah salah satu simbolisme dalam sebuah film. Kemudian contoh simbolisme yang lain berkaitan dengan satu film. Ada yang pernah nonton ini? Pernah? Pernah? Tentang apa? Setengah juga nonton. Tentang apa ya? Kekeluargaan gitu, dia tidak di jadi penyanyi kalau nggak salah. Betul. Dia tidak direstui bermain musik sama keluarganya gara-gara bapaknya tuh dulu atau kakeknya itu ada masalah dengan musik. Ya, jadi ini salah satu film yang ada di di mana lagi? Di Meksiko, betul. Ya, di Meksiko ini menarik sekali filmnya. Ada banyak unsur-unsur simbolisme budaya yang ditampilkan dalam film ini. Ya, khususnya dalam perayaan kematian, ya. Jadi bagaimana orang-orang Meksiko itu menyimbolkan kematian itu sebagai sesuatu yang perlu dipesta, perlu dirayakan di hari-hari tertentu, ya. Dan kemudian kaya akan warna-warna yang cerah melambangkan kehidupan setelah kematian, ya, bagi mereka. Kemudian ada hubungan keluarga dan tradisi spiritual, ya. Ada altar untuk menghormati leluhur dan elemen visual seperti tengkorak dihiasi simbol-simbol penting yang digunakan untuk mengkomunikasikan makna budaya. Jadi film ini merepresentasikan atau mensimbolkan bahwa dia adalah satu rangkaian peristiwa budaya yang diperankan dalam bentuk bentuk film apa lagi istilahnya seperti ini, ya. Nah kemudian ini salah satu di Indonesia tentang simbolisme budaya. Tahu film ini, ya? Film apa ini? Film Ray. Film Ray. Kira-kira menurutmu simbol apa yang ditampilkan di film ini? Bela dirinya, ya. Ada unsur budaya yang mau ditampilkan dalam konteks modern, kejahatan modern. Ya, dalam konteks kejahatan modern, filmnya peredaran narkoba dan lain-lain sebagainya, kriminal yang mau ditunjukkan adalah unsur bela diri. Apakah film ini berhasil mengangkat bela diri Indonesia? Ya, pada masanya dia berhasil mengangkat bela diri Indonesia dalam beberapa film-film di mancanegara, ya, menunjukkan seni bela diri tradisional Pancasila, yang kemudian ini filmnya dilanjutkan dalam berbagai macam film. The Raid 2, kemudian aktornya Iko Uwais itu terlibat dalam film-film Hollywood, Hollywood ya, bersama dengan di filmnya Star Trek kalau saya tidak salah, dengan beberapa film-film lain dengan Jason Statham dan seterusnya. Nah, jadi 3 film tadi itu mencoba merefleksikan simbolisme budaya, ya, dalam filmnya. Nah, kemudian ada lagi stereotip. Ada stereotip dalam film. Nah, salah satu contoh film stereotipnya ini film Aladdin. Ya. Apa stereotipnya nih menurutmu? Kira-kira menurutmu yang suka film, apa stereotipnya dari film ini? Ya. Jadi jinnya orang kulit hitam, ininya orang kulit putih. Nah, itu adalah stereotip yang mau dibangun, ya. Kemudian karakter antagonis yang licik, kemudian budaya asli, ya, timur yang mistis dan seterusnya.
Jadi ada stereotip yang mau dibangun berkaitan dengan kulit hitam, kulit putih, bagaimana kulit hitam itu disimbolkan sebagai jin dan karakter utamanya orang kulit putih. Nah itu yang mau sama dengan film Moana. Ya, kalau Anda perhatikan film Moana, si siapa lagi Maui itu kan karakternya karakter kulit putih, si Moananya orang kulit hitam. Nah, itu menyimbolkan bagaimana kemudian stereotip kulit putih kulit hitam dalam film. Kemudian film Rambo, Stallone ya. Jadi film ini, tahu ceritanya film ini tentang apa? Perang apa? Perang gerilya. Perang apa coba? Perang apa ini film? Film ini menceritakan perang Gerilya. Amerika lawan Vietnam. Kira-kira di film ini siapa yang menang? Rambo kan Amerika. Ya, jadi di aslinya siapa yang menang? Vietnam. Ya, jadi film Rambo ini film yang berusaha untuk menutupi kekalahan Amerika di perang Vietnam. Jadi ini kan tokoh fiksi, tidak ada ini waktu perang Vietnam Amerika, tidak ada ini tokoh fiksi. Ya, masa ada satu orang tentara dengan senjata seperti ini bisa mengalahkan ratusan tentara Vietnam di kandangnya Vietnam lagi, di rumahnya Vietnam. Kan fiksi. Jadi tidak ada ini tokoh sebenarnya. Jadi bahkan waktu film ini rilis itu dilarang tersebar di Vietnam karena dianggap mau menutupi sejarah-sejarah dunia, dan itulah kekuatannya negara-negara negara-negara maju, negara-negara yang bisa memproduksi film lebih cepat. Karena kenapa? Karena dia bisa menggunakan film media sebagai sarana untuk menutupi sejarah asli dalam kehidupan sosial. Dan ada banyak lagi film kalau kita mau lebih. Nah, ini yang penting juga ya, berkaitan dengan icon, indeks dan simbol. Jadi Anda nanti kalau turun lapangan juga sekalian pastikan kalau bikin poster, bikin gambar harus memperhatikan 3 komponen ini: icon, indeks dan simbol. Ya. Icon itu apa ya? Icon ini orang-orangnya. Ya. Kalau di sini anak-anak sekolah, kalau di sini ikonnya adalah beberapa karakter, ya, joy, sadness dan seterusnya. Kemudian ada indeks. Indeks itu adalah latar belakang yang mencerminkan suasana dalam film tersebut. Ya, kalau di Laskar Pelangi itu cerah, kalau di sini indeksnya warna-warni yang ceria yang menggambarkan suasana hati. Nah, kemudian ada simbol, ya, simbol pelangi. Kalau di sini ada simbol penggunaan warna tertentu dalam setiap karakter dalam film tersebut. Nah, kemudian ada lagi icon dalam semiotika visual yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau orang film, kalau kita lihat poster film ini sudah langsung ketahuan, oh siapa jagoannya, siapa karakter utamanya dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat sepintas saja, ini kan sudah jelas. Ya, Thanos paling besar. Jadi waktu kita lihat, oh berarti Thanos yang di highlight dalam film ini. Di sini 2 yang di highlight, ya 1, 2. Nah, ya, Anda sudah lihat, Anda sudah nyambung, oh pantas ceritanya seperti itu. Ternyata memang dari awal sudah di highlight 2 tokoh ini. Di sini juga dari awal sudah di highlight satu temas sendiri di situ dengan karakternya. Ya, jadi penting sekali. Jadi bikin poster, ya, Anda bikin poster atau kita bikin poster film atau poster apapun, termasuk poster program-program Anda nanti di lapangan, itu pastikan Anda bikin yang representatif terhadap apa yang Anda mau sampaikan. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian, nah, ini juga ada yang tahu film ini? Penggemar Korea pasti. Sampai sudah nonton ini? 1. Ada lagi? 2.
Nah, saya juga termasuk 3. Filmnya 25-21 tentang hubungan antara wartawan dengan atlet. Ya, setupnya yang dimana menurut film ini, ya, latar belakangnya koran, dimana tidak pertemuan antara wartawan dengan atlet itu tidak akan pernah bersatu menurut film ini. Kemudian ini juga, ya, ini juga ada yang sudah tuntas film ini. Sudah. Coba katakan. Oke, kalau yang mau saya juga tidak tahu kalau film ini. Dan ini juga menarik filmnya, film sejarah, ya, Korea Utara, Korea Selatan dibalut dengan kisah yang romantis, ya. Kemudian, nah, ada yang pernah nonton film ini? Ini film Her, rilis tahun 2013 kalau saya tidak salah. Ya, 2013, ya. Nah, kita coba lihat mudah-mudahan bisa. Are you social or antisocial? I haven't been social at all. How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Ini film tentang AI. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Too funny. Okay, good, buddy. I'm learning everything about everything. I love the way you look at the world. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you come through a breakup. Nah, ya, bisa digambarkan selalu kesepian dalam film. So what's it like being Selalu married? jalan sendiri, sendiri. Share your life with somebody. How do you share your life with somebody? Sendiri, How are you? sendiri, Just been having fun. You really deserve that. nah, sendiri di tengah keramaian, Been with somebody that I felt totally easy nah, with. sendiri. Ya. What's it like to be alive in that room right now? Wish I could put my arms around you. Wish I could touch you. How would you touch me? Dia bilang, saya ingin menyentuhmu. Bagaimana caranya kau menyentuh saya? Dia kan AI. Nah, jadi film ini kalau kita lihat, kita nuansanya pink, ya, menggambarkan kesepian. Ya, dia digambarkan di film ini kesepian. Bagus sekali nih film, sinematografinya bagus, setupnya bagus, dan menurut saya film ini mampu memprediksi apa yang terjadi saat ini. Ya, ini 2013 yang menceritakan tentang seorang laki-laki kesepian yang mencoba membangun interaksi dengan AI. Tapi di sini, di film ini sedikit menembus batas bagaimana AI itu bisa merasakan seperti menjadi seorang manusia. Ya, menarik sekali filmnya, Anda bisa nonton bagaimana kisahnya ini, laki-laki yang bisa berhubungan dengan AI. Nah, kemudian ya, kurang lebih bahwa representasi identitas budaya dalam film fotografi adalah proses yang kompleks, ya, yang melibatkan teknik visual, ya, simbolisme dan narasi kekuasaan. Ya, penting untuk menganalisis dan memahami bagaimana representasi ini secara kritis dan menghindari penyebab stereotip dan ketidakadilan budaya. Jadi perlu kita berhati-hati dalam memanfaatkan media agar supaya kita tidak kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita produksi dalam dan kita distribusi dalam konteks media ini. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ya. Oke. Kita aplaus dulu semuanya. Demikian video pemaparan PDD UKTP Serdos 2025. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.